Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Minal aidin wal faizin. Inilah suatu ungkapan yang selalu kita utarakan pada saat menjelang memasuki 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Kepada karib kerabat dan andai taulan kita, walaupun kalimat minal aidin wal faizin itu bukanlah hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan pula potongan ayat firman Allah Azza wa Jalla, akan tetapi ungkapan minal aidin wal faizin itu mengandung suatu doa dan harapan. Bagaimana kita ini benar-benar termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, mengenali kembali akan hakikat rahasia diri. Di mana kita telah melatih dan mengasah serta mengasuh ruhani dan jiwa kita ini berpuasa di bulan suci Ramadan, baik secara syariatnya, tidak makan dan tidak minum, serta berjima mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan juga puasa secara makna hakikatnya, di mana Bapak Ibu benar-benar menahan diri, yaitu dengan cara menyadari bahwa diri kita ini adalah tiada wujud. Diri kita ini adalah tiada bersifat. Ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita itu tiada wujud, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, maka ketika itulah sebenar-benarnya kita mampu mengenali siapa sebenarnya yang wujud itu. Disitulah kita bisa paham dan mengerti siapa yang hidup, siapa yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak itu pada diri. Itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang telah mampu meramadankan akan dirinya dengan cara imsak, menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu adalah tiada wujud dan bersifat, maka disitulah dia mampu menemui kembali akan sejati dirinya. Bahwa sejatinya diri Bapak Ibu itu adalah fitrah dan suci. Kenapa sejati daripada diri Bapak Ibu itu adalah fitrah dan suci? Karena diri kita ini sebenarnya bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Karena Allah cuma yang wujud. Wujudnya Allah itu adalah mutlak.
Dialah wujud yang awal, akhir, zahir dan batin. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka wujudnya itu belumlah dikatakan mutlak. Berarti masih ada diri yang lain selain daripada dirinya. Sedangkan yang dikatakan wujud mutlak itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata yang ada. Disitulah letaknya Allah itu menjelaskan akan kewujudan mutlak dirinya itu dengan menjelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Esa itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya satu tiada berbilang. Nah, satu tiada berbilang itu Bapak Ibu, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nah, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maknanya hanya dia satu-satunya. Kalau dia hanya satu-satunya, itu maknanya dialah yang wujud secara mutlak itu semata-mata. Nah, kalau ada yang lain selain daripada dirinya, berarti dia itu belum tunggal, dia belum wujud secara mutlak itu. Ada dua Tuhan di situ. Makanya kalau Allah yang wujud, Allah yang tunggal, Allah hanya satu-satunya, maka alam dan diri Bapak Ibu ini, inilah yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah. Diri kita inilah yang dikatakan kenyataan daripada dirinya. Diri kita inilah kezahiran penampakan dirinya. Diri kita ini adalah bahagian daripada dirinya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Maka disitulah rahasianya. Bahwa diri kita itu adalah fitrah dan suci. Kenapa diri kita itu hakikatnya adalah fitrah dan suci? Karena diri kita ini bahagian daripada dirinya sendiri. Nah, kalau digunakan dengan bahasa kias Bapak Ibu, bahasa perumpamaan, bahasa perunggu, bahasa bersayap namanya, kita ini taobannya adalah satu tetes saja dari sebuah lautan Bapak Ibu. Apa maknanya kita ini satu tetes dari sebuah lautan? Kalau kita ingin memahami akan asinnya air laut itu Bapak Ibu, tak perlu payah-payah Bapak Ibu berusaha menghabiskan air laut itu untuk diminum. Tak akan sanggup juga Bapak Ibu menghabiskan air laut itu untuk diminum. Jadi bagaimana cara merasakan asinnya air laut itu? Cukup Bapak Ibu ambil saja setetes, maka rasakanlah di lidah itu. Ketika lidah sudah merasakan satu tetes air laut itu, disitulah kita bisa memahami dan menyadari bahwa air laut itu benar-benar asin. Itu maknanya. Kalaulah lautan itu ada tepiannya, lautan itu ada batasnya, sementara Allah tidak ada tepiannya, Allah itu tidak ada batasannya. Kalaulah dikiaskan Allah itu sebagai lautan, maka kita inilah satu tetes dari lautan itu. Kita inilah bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Satu contoh Bapak Ibu. Ya. Kita ambil gelas yang kosong Bapak Ibu. Lalu dengan gelas yang kosong itu, kita sauk air laut itu. Disauk tahu Bapak Ibu, disauk. Nah. Tidak ngerti Bapak Ibu disauk. Nah, insya Allah akan menjadi Minangnya mah. Ya. Ini kalau Bapak Ibu sering mendengar bahasa Ustadz, bahasa Minang, insya Allah akan jadi orang Minang Bapak Ibu.
Nah, ketika gelas yang kosong itu kita ambil, kita air laut itu. Ya. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, samakah air yang di dalam gelas itu dengan air lautan itu Bapak Ibu? Sama. Kenapa air yang di dalam gelas itu sama dengan air lautan itu? Karena dia berasal dari laut itu. Kalaulah air yang dalam gelas itu sama dengan air laut itu, pertanyaan yang kedua, air yang di dalam gelas itu apa sebutannya? Apa namanya bagi air yang ada di lautan itu? Itulah yang dikatakan bahagian. Kalaulah air yang di dalam gelas itu dikatakan bahagian lautan itu, maka bahagian air laut itu tiada lain adalah air laut itu sendiri. Ini maknanya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini apa bagi dirinya Allah? Itulah yang dikatakan bahagian. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya, bahagian daripada dirinya itu tiada lain dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan waja'alulahu min ibadi juz'an itu. Maka orang yang mampu mengenali akan rahasia hakikat dirinya, min nafsi wahidah, berasal daripada diri yang satu. Diri yang satu itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Disitulah rahasianya diri kita itu fitrah. Disitulah letaknya diri kita itu adalah suci. Dikatakan fitrah, dikatakan suci. Karena diri yang fitrah dan suci itu berasal daripada diri yang suci itu. Itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sudah menemui dirinya, orang yang telah menemui akan rahasia hakikat dirinya, wal faizin, itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah orang yang usul kepada Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bermarifat kepada Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang berliqah dan bermusyahadah dengan Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bermuwajahah dengan Allah. Siapa yang telah berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, maka disitulah antara dirinya dengan Tuhannya tidak ada pembatasnya. Tidak ada tabir, tidak ada sekat, dan tidak ada dinding antara dirinya dengan Allah itu. Apa sebabnya dirinya dengan Tuhan itu tidak ada tabir, hijab, dan pembatas? Karena dia sudah memahami dan menyadari bahwa dirinya itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya sendiri. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada dirinya sendiri, bahagian daripada dirinya itu tiada lain, itulah dirinya yang sesungguhnya. Maka ini yang Allah utarakan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diriku, kata Allah. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku sendiri. Begitulah Allah membukakan akan rahasia dirinya kepada kita ini. Supaya kita juga bisa memahami dan menyadari siapa insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi jangan Bapak Ibu kira insan itu diri Bapak Ibu. Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada kita. Supaya kita pandai-pandai meniti di atas kalam Ustaz itu. Walaupun Ustaz mengatakan kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita disebut namanya insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun Bapak Ibu dikatakan orang, diri Bapak Ibu orang, akan tetapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu.
Lalu siapa yang sebenar diri? Siapa yang sebenar insan dan siapa yang sebenarnya manusia dan orang itu? Itu aku, kata Allah. Karena aku yang wujud, aku yang tunggal, aku yang esa, aku cuma yang ada. Maka disitulah Allah menjelaskan al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu diriku. Jadi Allah yang menjelaskan insan itu diriku wa ana nafsahu. Dan akulah dirinya insan itu. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Maka disitulah rahasianya Tuhan itu. Sudah dijelaskannya kepada kita ini. Supaya kita mampu memahami siapa kita ini yang sebenar-benarnya. Ini yang selalu Ustadz katakan sama Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu, nggak urang sebenarnya. Tapi jangan ulang loleh. Ya. Kalau orang mereka, ya, rupanya Bapak Ibu nggak urang sebenarnya. Tak ada diri kita di situ. Yang ada itu hanya diri Allah. Maka ini yang Allah katakan. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku. Mana yang dikatakan hamba itu? Yang dikatakan hamba itu adalah Muhammad. Nah, kalau Ustadz berkata Muhammad, jangan pandangan Bapak Ibu memahami Muhammad bin Abdullah. Itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nah, jadi yang dikatakan hamba itu adalah Muhammad. Muhammad itu maksudnya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah wujudnya Allah. Nur Muhammad itu kezohiran Allah. Nur Muhammad itu tajalinya Allah. Nur Muhammad itu ainullah. Nur Muhammad itu wujudullah. Itu secara makna hakikatnya. Makanya dikatakan Allah. Innal abdi iza ahbabtuhu. Sesungguhnya hambaku apabila ia telah aku cintai, kata Allah. Telah aku jadikan dia menjadi wali dan kekasihku. Qataltuhu. Maka pasti aku bunuh dirinya. Jadi siapa yang menjadi kekasih Allah? Siapa yang Allah angkat makam dan derajatnya menjadi kekasihnya? Pasti dibunuhnya dirinya. Difanakannya dirinya, dikaramkan dirinya, dihapuskannya dirinya. Kalau Allah sudah karamkan diri kita, kalau Allah sudah fanahkan diri kita, kalau Allah sudah hancurkan diri kita, maka disitulah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Maka disitulah Allah membukakan rahasianya itu. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya. Akulah yang melihat itu pada matanya. Aku yang mendengar itu pada telinganya. Aku yang berkata itu pada lisannya. Aku yang bergerak itu pada kakinya. Aku yang berkehendak itu. Pada akalnya. Aku yang hidup itu pada jiwanya.
Maka tak ada sebesar zarah lagi di situ. Diri kita yang berbuat semata-mata. Melainkan yang berbuat semata-mata pada diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau kita sudah memahami itu, yang berbuat itu tiada lain adalah dirinya, maka setiap amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita perbuat, setiap aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya, itulah yang dikatakan namanya amal daimun itu. Itu yang disebut namanya amal yang berkekalan itu. Itu yang dikatakan namanya amal ma'rifat. Dikatakan amal daimun, amal ma'rifat, amal yang berkekalan. Memang tidak ada lagi sebesar zarah dirinya yang berbuat di situ. Maka itu yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu yang zahir maupun yang batin, lalu Allah pula yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Kulu min indillah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Tiap-tiap segala sesuatu itu berasal daripada sisiku. Yang memandang itu basir itu. Yang mendengar itu si samia. Yang berkata itu si kalam. Siapa si basir, siapa si samia, siapa si kalam? Ya aku itu, kata Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Yang songgok itu inyo tuh Bapak Ibu. Tidak tahu songgok yang sebatang tuh. Dia itu semata-mata. Maka memandanglah dengan pandangannya. Mendengarlah dengan pendengarannya. Berkatalah dengan kalamnya. Itulah pandangan yang putus itu. Itulah pandangan yang berfaedah itu. Itulah pandangan yang bermakrifat. Pandangan yang tidak berdosa. Jadi kalau kita sudah memandang dengan pandangannya, mendengar dengan pendengarannya, berkata dengan kalamnya, maka tidak ada lagi namanya kesyirikan yang tampak pada diri kita ini. Tidak ada lagi keakuan diri yang terlihat pada diri ini. Yang tampak pada diri secara nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Hanya dia semata-mata. Kalau hanya dia semata-mata yang tampak terlihat, apakah diri Bapak Ibu itu Tuhan? Apakah Bapak Ibu mengaku Tuhan? Atau apakah Bapak Ibu jadi Tuhan? Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan mengaku Tuhan, akan jadi Tuhan? Padahal Bapak Ibu kita memahami diri kita dari sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada. Kalau diri kita sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang nggak pernah ada. Lalu siapa diri ini yang sebenarnya? Inilah yang dikatakan ainullah itu. Ini yang disebut wujudullah. Itu bahasa hakikatnya. Ini yang disebut namanya mir'atillah. Itu bahasa torikatnya. Ini yang dikatakan hamba Allah. Abdillah. Itu bahasa syariatnya. Hamba Allah. Hamba itu yang Allah. Cermin Allah. Hamba itulah cermin untuk memandang, melihat akan rupa wujud diri Allah. Hamba Allah itu yang katakan wujudullah, kenyataan dirinya Allah. Nah, secara pandangan makrifat, secara bahasa makrifat, secara kalam makrifat, wujudullah, ainullah, mir'atillah, abdillah, itu tiada lain adalah Allah.
Kalau tiada lain Allah, ya Allah lah itu semata-mata. Ketika itu kala lisanahu. Maka keluhlah lidah Bapak Ibu. Kata yang tiada terkatakan. Tak bisa lagi disebut dengan ucapan. Tak bisa lagi dirangkai dengan kata-kata. Keluh lidah itu. Terhentilah di situ. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memahami. Dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Sudah satu wujudnya, sudah muwahhid, sudah ahad Bapak Ibu. Berarti belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Tuhan, bukan ngaku-ngaku Tuhan. Bukan merampok hak Tuhan. Akan tetapi belajar ilmu tauhid murni ini, belajar ilmu ma'rifat ini, untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud semata-mata, diri kita nggak pernah ada sama sekali. Maka orang yang telah sampai kepada makom Tuhan, orang yang sudah sampai pada makom ma'rifat, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang bersifat. Allah cuma yang awal, akhir, zahir, dan batin. Maka ketika itu duduknya adalah pada makom diam Bapak Ibu. Bukan diam-diam. Duduk pada makom diam, diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam keheningan. Hening di dalam kepatuhan. Patuh di dalam keimanan. Jadi cukup dipahami dan disadari dan diimani saja Bapak Ibu. Maksud cukup disadari, dipahami dan diimani. Maknanya, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya diri Allah itu. Allah itulah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya wujud diri Allah itu. Maka di situ tidak ada lagi bahasa pengakuan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi bahasa pengakuan, karena kita sudah paham siapa diri kita sebenarnya. Karena kita hidup di alam dunia, hidup di alam syahadah. Maka gunakanlah bahasa syariat itu. Walaupun kita menggunakan bahasa syariat, sebutannya dengan hamba, sebutannya manusia, sebutannya insan. Tapi Bapak Ibu sudah memahami rahasia insan, hamba, dan manusia itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Ini yang lepas daripada syirik itu. Itu yang membuat diri kita itu fitrah. Nah, tapi kalau kita lupa siapa diri kita ini yang sebenarnya, kita yang merasa kita ini yang memandang, melihat, dan mendengar, maka sepanjang hayat di kandung badan, diri kita ini dah dikatakan namanya najis batin atau junub batin Bapak Ibu. Nah, kalau diri kita ini sudah dikatakan junub batin atau najis batin tidak pernah bisa dibersihkan dengan 7 samudra dan 7 lautan. Akan tetapi membersihkan najis batin itu, faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Jangan ada keakuan diri yang merasa diri itu ada. Jangan ada merasa diri itu yang bersifat. Inilah orang yang mati. Sudah mati kesadaran dirinya. Yang ada itu cuma kesadaran Allah. Kesadaran Allah lah yang wujud. Kesadaran Allah lah yang ada pada diri ini yang sebenar-benarnya. Barulah diri Bapak Ibu dikatakan insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang sudah hidup kesadaran Tuhan.
pada dirinya. Itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Benar-benar nyata fiilnya Allah. Yang berbuat, yang bergerak dan diam. Karena tidak ada suatu perbuatan sebesar zarah yang bergerak dan diam itu, melainkan hanya dia semata-mata. Apabila masih nampak perbuatan selain daripada dirinya, itulah yang syirik itu Bapak Ibu. Maka syirik itu taubahnya kata Rasulullah, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Bisa Bapak Ibu melihat semut hitam berjalan di batu hitam pada kegelapan malam? Nggak nampak Bapak Ibu. Saking halusnya syirik itu Bapak Ibu, saking halusnya. Mungkin itu bahasa yang paling tajam, mungkin saking halusnya. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam sholat. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam ibadah puasa. Dia bisa masuk ke dalam ibadah zakat, haji, kurban, infak, sedekah. Dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita. Ulamahkah dia? Tidak ulamahkah dia? Dia bisa masuk ke dalam hati dan rohani kita itu. Ini yang kita mesti hati-hati. Makanya orang yang sudah duduk pada makom Tuhan, orang yang sudah sampai pada makom makrifat, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah duduk pada makom Tuhan dan makom makrifat. Jadi orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Makanya tidak ada pengakuan di situ. Kalau ada orang mengaku makrifat, tanda belum makrifat tuh. Tanda belum makrifat. Kenapa? Karena dia masih mengenal. Makrifat itu artinya mengenal. Makanya ada yang mengenal, ada pula yang dikenal. Masih ada dua diri di situ Bapak Ibu. Nah, kalau orang dah makrifat, yang sebenar-benar makrifat, ya dijalani aja hidup ini Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Ini yang kata Ustadz, kok panek mau njuh. Lapa makan, awi minum, kan tua bawa lalu. Tapi jangan kini Bapak Ibu kami talikin kan sama-sama mereka. Itu sami'na wa ta'na aja jalaninya. Ya, kok sakit nyawa, sabar nyawa. Kok sakit nyawa, ikhlas nyawa. Jangan mengurutu-ngurutu Bapak Ibu. Karena nanti Allah akan minta bukti. Nah, begitu bahasa penyampaiannya. Siapa yang mengatakan dirinya makrifat, buktikan bahwa dirimu makrifat, aku ingin lihat, kata Allah. Nah, siapa yang mengatakan dirinya duduk pada makom hakikat, buktikan. Kamu udah duduk pada makom hakikat, aku ingin lihat buktinya. Siapa yang mengatakan dirinya sabar, ikhlas, buktikan bahwa dirimu sabar dan ikhlas, aku ingin lihat, kata Allah. Begitu sebenarnya. Maka makrifat itu bukan pada kata-kata. Sabar dan ikhlas dan tawakal itu tidaklah letaknya itu di bibir atas dan di bibir bawah. Akan tetapi makrifat, sabar dan ikhlas itu nampak pada amaliyahnya. Nampak pada kepatuhannya. Nampak pada kepasrahannya. Nampak pada ketawakalannya. Karena tidak ada yang bisa Bapak Ibu salahkan lagi. Kalau kita sudah putus pandangan kita dengan pandangan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda itu. Hanya dia yang merahmati dirinya. Hanya dia yang meridhoi dirinya. Hanya dia yang memberkati dirinya. Dia menjalankan cerita dan seniwaranya. Nampak wujud dirinya itu rupa insan.
Insan itu namanya si A dan si B itu. Namun sebenarnya aku yang bercerita, aku pula yang menjalankan ceritaku itu. Itu bahasa hakikat. Kalau di ma'rifat, tidak ada lagi kata-kata la sautun wala harpun. Karena memang dia semuanya. Al-abid wal ma'bud wahid. La yazkurullah illallah. La sholatah illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang sholat, melainkan hanya dia semata-mata. Berarti hidup tuh jalani aja lah, nikmati aja tuh. Itu yang dikatakan duduk pada makom diam. Jadi ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu diam, Bapak Ibu. Tapi jangan diam-diam dengan suami, bermasalah tuh. Disuruh diudah buat kopinya diam saja. Awakku lemah ripat udah. Diam itu maksudnya ilmu diam itu sami'na wa ta'na. Sabar, ikhlas dan tawakal. Apapun yang terjadi itulah jalannya. Tak ada kita yang ngomel-ngomel, cerepet-cerepet, menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa dan kejadian. Karena Allah mengatakan, ana ad-dahar, aku ini masa, aku ini peristiwa, aku ini kejadian. Kalau Allah menjelaskan dirinya adalah masa, peristiwa, dan kejadian, siapa yang benci kepada masa, peristiwa, dan kejadian, sudah sama dia benci kepada aku. Karena aku yang masa itu, kata Tuhan. Jadi jalani aja lah, nikmati aja. Kok mani, ajan ditalan dulu. Kok pahit, jangan pula dikeluarkan dulu. Nikmati raso-rasoi, le raso nano-nanonya. Alai. Tuhan. Inilah yang disebut orang yang bergelut di dalam cerita dan permainan Tuhan itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhru takhta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya, dan siapa yang tidak ridho dengan ketetapan yang aku tentukan kepada dirinya, padahal dia sudah mengatakan aku ni Rabb-Nya, dan dia telah mengakui dia itu adalah hambaku, kata Allah. Lalu gak sabar dia dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tidak ridho dia dengan ketentuan aku. Falyakhru takhta syama'i wal yatlub rabban siwaya. Keluar kamu dari kolong langit ini, carilah Tuhan yang lain lagi selain Ambo. Seminang Tuhan itu Tuhan. Kamanya sih Bapak Ibu kan kapai, kalau Allah usia tagak nyawa dari muka bumi, kamanya awak kapai Bapak Ibu. Oleh ada langit dan bumi selain punya Allah? Kan ada orang. Kalau nak ada patuh senyap dengan Allah tu. Selalu kita ini berbaik sangka kepada Allah. Makanya Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, untuk menjaga kefitran dan kesucian diri kita ini. Andai kata kita ini diberikan Allah ujian sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Tak mampu kita mengambil iktibar, tak mampu kita mengambil pelajaran dari setiap ujian yang Allah titipkan itu. Jauhkan akal, fikir dan hati untuk berburuk sangka kepada dirinya. Karena Allah itu selalu memberikan sufresnya kepada kita Bapak Ibu. Ya, bentuk sufres Allah itu. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus namanya surga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus surga itu dengan ujian-ujian, cobaan yang membuat hatiku rusuh gampangnya. Ya. Namun ketika kita sabar menyikapi ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada kita, ikhlas kita menyikapinya, pada saat terbukanya bungkus ujian tadi, rupanya surga di dalamnya. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus juga neraka itu dengan kemuliaan, kesuksesan dan kejayaan. Pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah,
kita sukses kena kita jaya kena kita. Lupa kita memandang Allahnya. Maka pada saat terbukanya bungkus kesuksesan tadi, rupanya neraka juga di dalamnya itu. Ini yang mesti kita pahami.